Kota Jakarta, kota yang banyak diimpikan oleh semua orang tentunya. Yang sejak kecil aku ingin sekali bisa berada di kota Jakarta. Dengan gemerlapnya malam di ibu kota membuat aku penasaran bagaimana rasanya hidup di kota metropolitan itu. Sebut saja namaku Agus, umurku 30 tahun, pemuda yang suka merantau. Sejak lulus sekolah, aku sudah mulai bekerja di luar kota, bahkan di luar pulau. Di Jakarta inilah yang belum pernah aku kunjungi. Sebagai anak rantau, aku suka mengelilingi kota untuk mengadu nasib. Singkat cerita, di malam pertamaku di kota Jakarta, aku menyusuri semua jalan yang penuh keramaian. Mondar-mandir mencari informasi pekerjaan. Aku yakin aku dapat pekerjaan di kota metropolitan ini. Hingga larut malam, aku belum mendapatkan informasi tentang pekerjaan. Hingga akhirnya aku berhenti di bawah lampu merah perempatan jalan yang tadinya banyak lalu lalang kendaraan, lama-lama menjadi sepi. Hanya ada beberapa kendaraan yang lewat. Sambil istirahat, aku tengok kanan kiri yang nampak makin sepi. Lagi asik istirahat, kulihat di seberang jalan ada satu mobil yang dihadang dua sepeda motor. Sepertinya lagi terjadi perampokan. Aku pun segera menghampiri mereka yang mencoba menghadang mobil itu. Dengan keberanianku, aku teriaki mereka berempat yang membawa sajam untuk melakukan kejahatan. Dan penumpang mobil itu seorang perempuan yang umurnya masih sekitar 40 tahunan. Dan dia seorang diri. Dan dia pun sangat ketakutan. Aku suruh perempuan itu tetap berada di dalam mobil, sedangkan aku masih membereskan mereka berempat. Dengan bekal bela diriku, yaitu pencak silat yang sangat matang, aku berhasil melumpuhkan mereka semua. Padahal mereka semua itu badannya besar-besar, sepertinya perampok kelas kakap. Walaupun aku berhasil, tapi aku terkena sajam yang membuat lengan kananku terluka hingga banyak mengeluarkan darah. Dan akhirnya mereka pun lari semua. Setelah itu aku menghampiri perempuan itu yang masih berada di dalam mobil. Dan perempuan itu pun keluar dari mobil dan mengucapkan terima kasih banyak padaku. "Maaf ibu tidak apa-apa kan?" tanya aku ramah. "Tidak apa-apa mas, cuma aku ketakutan karena baru kali ini aku mengalaminya," jelasnya. "Lain kali ibu lebih hati-hati ya kalau menyetir sendirian. Apa ibu gak punya sopir pribadi?" tanya aku. "Saya tidak punya sopir pribadi mas, sudah biasa nyetir sendiri," sahutnya. "Nama mas siapa?" tanya balik ibu itu. "Namaku Agus bu," kataku. Sambil mengobrol, aku sambil memegangi lenganku yang terluka akibat terkena sajam tadi, sambil meringis kesakitan. Lalu ibu umur sekitar 40 tahun itu melihat bahwa aku terluka. "Loh, masnya terluka? Ayo mas segera ke rumah sakit. Luka masnya parah itu. Silakan masnya masuk mobil," kata perempuan itu. Aku masih belum tahu nama ibu umur 40 tahunan itu. Kemudian kami pun berangkat menuju rumah sakit. Di dalam mobil aku meringis kesakitan karena rupanya luka aku sangat dalam. "Sabar ya mas, bentar lagi nyampe kok,"
ucap ibu itu. Iya bu, saya masih bisa nahan kok, jawabku singkat. 10 menit kemudian kami pun tiba di rumah sakit itu. Waktu itu udah hampir jam 1 malam. Aku langsung diajak ibu itu ke dalam dan mencari perawat agar segera mendapat penanganan. Aku pun langsung ditangani oleh perawat cantik itu, dan lukaku mendapatkan jahitan sekitar 10 jahitan. Setelah semua beres, aku pun bingung mau kemana. Lalu ibu itu bertanya kepadaku, "Mas Agus mau kemana biar saya antar?" katanya. "Oh iya, tadi ibu belum sempat ngasih tahu nama ibu. Namaku Sari mas, panggil saja Ibu Sari," ibunya. "Oh iya Ibu Sari, maaf sudah ngerepotin. Saya juga bingung bu mau kemana, karena malam ini malam pertama saya di Jakarta," ucapku. "Saya belum tahu jalan di daerah Jakarta, karena aku ke Jakarta juga modal nekat bu, ingin mencari pekerjaan," jelasku. "Ya ampun Mas Agus, jadi Mas Agus baru pertama kali ini merantau di Jakarta?" tanya Ibu Sari. "Ya sudah, ikut saja ke rumahku. Ya kebetulan di rumah ibu ada kamar kosong," imbuhnya. "Iya Bu Sari, sebelumnya terima kasih banyak, sudah banyak membantu saya," ucapku. "Kan Mas Agus sudah menolong ibu tadi. Coba tadi gak ada Mas Agus, mungkin ibu sudah tinggal nama saja. Jadi anggap saja ini balas budi ibu ke Mas Agus," pungkasnya. Aku pun tersenyum. Setiap orang yang membutuhkan pertolongan pasti saya tolong bu, selagi saya mampu dan bisa. Saya sendiri paling benci dengan kejahatan. Apapun bentuk kejahatan itu harus aku basmi dari muka bumi ini. Itu menurut pemikiran saya bu. Hebat kamu Mas Agus, saya salut. Masih muda, baik, dan sudah punya jiwa kemanusiaan, ucap Bu Sari memujiku. "Ah biasa aja bu, karena semua itu berkat orang tuaku yang selalu mendidikku untuk menjadi orang yang peduli antar sesama," sahutku. Sampailah aku di rumah Bu Sari, rumah yang sederhana tapi terlihat mewah. Dan aku pun langsung istirahat, karena saat itu aku sangat lelah sekali. "Mas Agus, ini kamarnya. Mas Agus segera istirahat ya, pasti Mas Agus capek kan?" ucap Bu Sari. "Iya bu, terima kasih," jawabku. "Selamat istirahat Mas Agus," ucap Bu Sari lagi. Aku segera memejamkan mataku yang sudah kelelahan. Di saat aku bangun, aku melihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Waduh, aku kesiangan. Lalu aku pun bersiap-siap untuk pergi lagi mencari pekerjaan. Baru keluar kamar, Bu Sari sudah berada di depan pintu. Dan nampak Bu Sari sudah berdandan cantik sekali. "Mau kemana Mas Agus? Kok sudah bawa tas segala?" tanya Ibu Sari. Aku masih bengong dan menelan ludahku melihat Ibu Sari yang nampak cantik itu. "Anu Bu Sari, saya harus cari kerja dan aku harus segera mendapat pekerjaan itu," jawabku. "Taruh dulu tasmu dan ikut aku sebentar," ucapnya. "Kemana bu?" tanyaku balik. "Udah jangan banyak tanya," sahutnya lagi. Aku pun mengikuti Bu Sari dari belakang menuju arah depan dan berhenti di garasi mobil milik Bu Sari. "Ini pekerjaanmu sekarang Mas Agus,"
kata Bu Sari dengan nada lembut dan sopan. Maksud ibu apa? Saya bekerja jadi tukang cuci mobil Ibu Sari, tanya aku berlagak bego. Bukan, tapi Mas Agus bekerja sebagai asisten saya, sekaligus sopir pribadi saya, kata Bu Sari. Serius Bu Sari ini, aku tidak mimpi kan? Saking senangnya dan tanpa sadar, aku langsung memeluk Bu Sari sambil mengucapkan terima kasih banyak. Sudah, kata Bu Sari. Aku jadi sadar. Ya ampun, maaf Bu Sari, maaf, aku tidak sadar. Ini tadi saking senangnya aku Bu Sari. Aku jadi malu ketika itu. Tidak apa-apa kok, aku suka, jawab Bu Sari. Maksud ibu suka aku peluk gitu? Tanya aku penasaran. Dia hanya menjawab dengan senyum, lalu pergi ke dalam. Aku jadi berpikir, kok Bu Sari cuma senyum ya? Gak marah sama sekali, kataku dalam hati. Setelah itu, aku merasa kalau rumah Bu Sari ini sangat sepi. Suami Bu Sari dan anak-anaknya kemana ya? Ini masih jadi pertanyaanku. Lalu aku pun melamun sejenak di teras depan. Memang cantik Bu Sari. Coba saja Bu Sari jadi milikku, mungkin tambah bahagia aku ini. Tiba-tiba Bu Sari mengagetkan dan membuyarkan lamunanku. Jam segini sudah melamun saja. Mikirin apa sih Mas Agus? Tanya Bu Sari ingin tahu. Enggak kok Bu, enggak mikirin apa-apa, jawabku berbohong, padahal lagi melamunin Ibu Sari. Oh iya Bu Sari, kalau boleh tanya, dari tadi aku belum melihat suami ibu dan anak-anak ibu. Kemana mereka semua Bu? Dan rumah ibu juga nampak sepi. Cuma aku lihat ada pembantu tadi sekilas di belakang. Tanya aku penasaran. Aku sudah berpisah sama suamiku dan anak-anakku. Anakku ikut sama ayahnya semua. Ceritanya panjang. Itu semua memang salahku yang selalu sibuk dengan karirku di kantor. Jadi perhatianku ke mereka berkurang hingga akhirnya suamiku ingin berpisah dariku. Jelas Bu Sari. Oh jadi gitu ceritanya. Pantesan sepi. Maaf loh Bu kalau aku lancang bertanya, ucapku yang merasa bersalah. Tidak apa-apa, daripada kamu penasaran kan, lebih baik tak kasih tahu sekarang, pungkasnya. Iya juga sih Bu. Jadi selama itu ibu sepi dong, di rumah sendirian, tanpa ada yang menemani. Hehehe, canda aku kepada Bu Sari. Kan masih ada pembantu, sahutnya. Maksudnya bukan itu Bu, tapi yang itu tuh, sambil kutunjukkan kode tertentu. Kamu ini ya Mas Agus, sudah larinya ke situ, kata Bu Sari. Hehehe, ngomong-ngomong saya lapar Bu, kataku mengalihkan pembicaraan. Ya sudah, ayo kita makan bareng di belakang, ajak Bu Sari. Iya Bu, terima kasih. Singkat cerita, sudah 3 bulan aku bekerja jadi asisten sekaligus sopir pribadi Bu Sari. Selama itu tumbuh perasaan suka terhadap Bu Sari. Mungkin karena setiap hari bersama, muncullah perasaan itu. Tapi aku tidak berani mengungkapkannya. Walaupun umurku dengan Bu Sari selisih 10 tahun. Tapi Bu Sari sudah bisa membuatku nyaman. Hingga suatu malam aku gak nyangka sesuatu itu terjadi. Awalnya aku hanya nonton TV film drama Korea
Dan ceritanya sangat romantis dan sedih, hingga aku terharu menontonnya. Dan tiba-tiba Bu Sari datang menyusulku. Dan Bu Sari malam itu terlihat sangat cantik, yang hanya memakai baju tidur yang sangat tipis, sehingga nampak pemandangan yang begitu indah. Aku saja terbengung saat melihatnya. Kayaknya seru nih film dramanya, Mas Agus, tanya Bu Sari. Iya Bu, seru banget. Aku saja sampai terharu menonton dari tadi, jawabku. Kamu cengeng dong, hehehe, katanya meledek. Sambil menonton, aku sempatkan melirik Bu Sari yang duduk di sebelahku agak jauh. Dan di saat aku melirik Bu Sari juga melirikku. Aku jadi gelagapan, takut bercampur malu, takut kalau Bu Sari marah. Tapi malah sebaliknya, Bu Sari pun malah mendekatiku dan bilang padaku, Mas Agus bisa temani ibu malam ini gak? Tanya Bu Sari. Ibu takut, semalam seperti ada yang ngetok jendelaku, imbuhnya. Ibu Sari serius, gak takut terjadi apa-apa nanti, kataku. Ngapain takut? Kan ada Mas Agus yang menemaniku, katanya dengan santai. Dan sepertinya Bu Sari sudah memberi aku kesempatan. Mungkin cuma dia malu ingin berkata duluan. Dan aku juga tidak menyia-nyiakan kesempatan malam itu. Hingga akhirnya kesempatan itu benar-benar aku dapatkan. Dan itu pun juga Bu Sari yang memulainya. Aku masih belum percaya dengan semua itu. Mungkin juga Bu Sari sudah lama memendam semua itu. Secara Bu Sari sudah lama juga hidup sendiri tanpa ada yang menemani. Dan malam itu malam yang paling indah selama hidupku. Karena sebelumnya juga tidak pernah aku alami, apalagi dengan majikanku sendiri. Bu Sari juga nampak bahagia, tersenyum tersipu malu saat kami melakukannya. Dan dia jujur bahwa dia juga punya perasaan suka padaku. Dan hingga akhirnya setelah itu kita sepakat untuk menghalalkan hubungan ini menuju pernikahan. Tidak jadi masalah bagiku meskipun umurku dan Bu Sari terpaut jauh. Karena soal umur bukan halangan untuk sebuah kebahagiaan. Itulah ceritaku di saat jadi pemuda rantau di kota Jakarta yang sangat beruntung. Gimana menurut kalian? Apa kalian juga punya cerita menarik saat jadi pemuda rantau sepertiku? Tulis cerita kalian di komentar dong. Terima kasih.